Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrida dengan NIM D1A1-18065. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar pengambilan keputusan uji regresi sederhana. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dapat dilihat dengan jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan juga jika nilai T hitung tidak lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, kemudian membandingkan nilai T hitung nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05, di mana jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel terikat. Dan juga jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel terikat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, selanjutnya kita langsung praktek saja tentang uji regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini file yang ada di Excel ini kita akan pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah kita pindahkan, kita klik variabel view-nya. Untuk name-nya ini kita kasih variabel X dan variabel Y. Nah, untuk labelnya kita beri nama terus dan partisipasi. Nah, setelah kita ganti, kita kembali ke data view-nya. Setelah itu kita pilih analisis. Kemudian kita klik regresi. Di sini kita pilih linear. Nah, untuk partisipasi kita pindahkan ke kolom dependen, sedangkan terus kita pindahkan ke kolom independen. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Yang mana pada bagian pertama di atas ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Nah, untuk yang kedua ini, bagian output kedua, dia menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yang dijelaskan besarnya presentasi pengaruh terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat, yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan. Kemudian pada output bagian ketiga, dia menjelaskan apakah ada pengaruh nyata atau signifikansi variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk bagian keempatnya, output koefisien, dia di sini pada koefisien ini menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Nah, maka hasil uji regresi sederhana selain menggambarkan persamaan regresi output, juga menampilkan uji signifikansi pengaruh yang nyata antara variabel X dengan variabel Y.
Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikansi variabel terus X terhadap variabel Y. Untuk H1 ada pengaruh yang nyata atau signifikansi variabel X terhadap variabel Y. Nah, dari output di atas diketahui nilai T hitung yaitu sebesar 1,735 dengan nilai signifikansi 0,304. Maka kurang dari 0,005, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata atau signifikansi terhadap variabel X kepada variabel Y. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen